Hamba Allah yang dirahmati, perlu menjadi pengetahuan buat kita bersama bahwa ruhani atau ruh dan jasmani itu dua unsur yang sangat berbeda, tetapi keduanya memiliki keberlanjutan, kebersamaan yang tidak bisa dipisahkan, melainkan berjalan hidup dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Suatu contoh, misal begini. Ketika ada seseorang yang tersesat di hutan, kemudian suatu saat perbekalannya habis. Nah, begitu perbekalannya habis, maka dia mungkin beberapa waktu yang akan datang akan lapar, tapi masih belum lapar karena baru habis di waktu itu. Akan tetapi karena bekalnya habis, maka ruhnya, jiwanya akan berpikir nanti kalau tidak mendapatkan makanan, maka akan terjadi kelaparan. Maka muncullah di dalam jiwa itu yang namanya kepanikan. Nanti kalau lapar kemudian mati, maka muncullah yang namanya ketakutan, panik dan takut karena makanan habis. Hamba Allah yang dirahmati, maka panik dan takut ini akan berdampak kepada jasmani, akan berdampak kepada fisik menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat, lemah. Bisa jadi lemahnya fisik yang diakibatkan karena kesedihan ini lebih besar daripada dampak yang diakibatkan oleh kekurangan makan. Karena masih belum terjadi kelaparan, sudah makan pagi tapi bekalnya habis. Kan mulai lapar harusnya siang hari nanti. Tetapi jam 9 pagi itu tubuh sudah mulai merasakan lemas. Karena apa? Karena kegelisahan yang ditimbulkan oleh jiwa. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya fisik dan jiwa itu memang benar-benar saling berkesinambungan, sehingga kita tidak bisa menterbengkalaikan jiwa meskipun fisiknya itu diberi nutrisi yang penuh. Berapa banyak orang secara biologis makannya banyak, bergizi, secara ekonomi tidak kurang-kurang, tapi hidupnya depresi, nggak doyan makan, nggak bisa tidur, kurus kering. Kenapa? Karena memang ada yang salah dalam jalan hidupnya. Maka dua hal ini memang harus benar-benar seirama, hamba Allah yang dirahmati. Ilustrasi selanjutnya, misal ada seseorang yang dia itu pengen kenyang, dia pengen kaya, jiwanya pengen termanjakan hidup di dunia ini, tetapi dia mengatur fisiknya itu untuk mengambil jalan yang kurang tepat. Misalnya dia mencuri atau korupsi. Nah, uang dari hasil curian, dari hasil korupsi ini secara fisik akan membuat dia sejahtera. Memang betul fisiknya sejahtera secara biologis. Tetapi meskipun secara fisik biologis ini sejahtera, jiwanya akan terguncang. Kenapa? Karena merasa takut, merasa bersalah dengan hal-hal yang tidak sewajarnya dia lakukan. Maka bisa jadi dengan adanya kegelisahan ini tiba-tiba orang ini menjadi stroke. Akhirnya berefek kemana? Berefek ke fisik, tidak bisa bergerak secara normal. Jadi coba kita ulangi. Kebutuhan manusia ingin menjadi kaya, ingin tercukupi tempat tinggal dan makan. Fisik mengambil langkah korupsi. Hasil korupsi itu bisa mencukupi kebutuhan makan dan kebutuhan tempat tinggal, tetapi tidak menimbulkan ketenangan kepada jiwa. Nah, karena jiwanya ini bergejolak, kemudian muncullah stroke di dalam fisik manusia itu. Nah, maka sekali lagi hamba Allah yang dirahmati, kita sampaikan bahwasanya antara ruh,
rohani dan jasmani atau jasad ini harus berjalan berdampingan, beriringan dengan irama yang sama.